Shalom, selamat tahun baru, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan renungan firman dengan judul Beriman Menatap Hari Esok. Ketika kita memasuki tahun yang baru, tentu kita berharap bahwa sepanjang tahun ini kita lebih diberkati, kita lebih mengalami perkara-perkara yang baik, kemajuan di dalam segala hal dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Tapi bagaimana supaya kita mengalami hal semacam itu? Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yabes. Dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara supaya kita bisa memiliki hari esok yang penuh pengharapan. Saya sebut sebagai 3M. M yang pertama, masa depan tidak didikte oleh masa lalu. Saya tahu bahwa masa lalu itu tentu punya peranan dalam menentukan masa depan. Tetapi tidak selamanya demikian. Dalam arti seburuk apapun masa lalu Anda, ketika engkau berjumpa dengan Yesus, masa depanmu indah di dalam tangan Dia. Yabes itu artinya kesakitan atau penderitaan. Ini nama yang diberikan oleh ibunya kepadanya. Ya mestinya ibu kasih nama bagus sama anaknya dong. Ya misalnya Selamat atau Peng-an supaya ketabrak truk juga tetap selamat. Ada yang bilang kalau orang tuanya campuran antara Sunda dan Rusia, nama yang paling cocok Cecep Gorbacep. Kalau orang tuanya blasteran antara Bali dan Hong Kong, nama yang paling baik adalah Made in Hong Kong. Tetapi orang ini diberi nama yang sangat tidak baik. Anak sial, anak nakal, kira-kira seperti itu. Saudara, dan ini lebih cocok sebagai kutukan. Dan itu tentu akan menekan hati daripada Yabes. Saya teringat ada seorang anak yang dari sejak kecil suka dimarahin oleh orang tuanya. Kalau nggak kerjakan PR, anak nakal lu, bodoh lu. Kalau dia bawa piring lalu nggak sengaja menumpahkannya sampai pecah. Dasar kamu anak sial, selalu merugikan papa mama. Lalu ketika dia mulai main dengan teman-teman di sekolah, teman-temannya bilang, jangan main sama dia, anak bandel itu. Nanti rugi kamu kalau main sama dia. Dan saudara pada masa remaja karena dia frustrasi, dia berusaha melampiaskan frustrasinya dengan bolos, nggak mau sekolah. Nilainya jadi jelek, dia ikut geng, anak-anak jalanan, ikut tawuran. Dan mengalami hal-hal yang tidak bagus di dalam masa remajanya itu. Usia 19 tahun, dia terlibat pencurian barang dengan teman-temannya. Dia ditangkap polisi, diinterogasi, dimaki-maki. Dan pada saat itu dia ingat ucapan ayahnya. Kamu tidak akan jadi apa-apa selain pembawa masalah dalam keluarga kita. Akhirnya dia masuk penjara selama beberapa bulan. Dan di sana dia merenung, apakah nasib saya bisa berubah? Saya ingin jadi orang yang lebih baik, tapi cap itu begitu kuat di dalam hidup saya. Untunglah di penjara itu ada pelayanan rohani yang dibawakan oleh seorang pendeta. Dan akhirnya anak ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya mulai dirubah. Dia mulai percaya ada masa depan yang baik bagi orang yang sungguh beriman. Dia juga di penjara belajar keterampilan dan dia pilih untuk memperbaiki mesin. Ketika dia bebas, sekian waktu kemudian dia melamar pekerjaan di sebuah bengkel. Untung pemiliknya bersedia menerima dia bekerja walaupun dia adalah mantan narapidana. Dia menjadi ahli dalam bengkel tersebut, lalu dia minta izin untuk buka usaha sendiri, buka bengkel juga kecil-kecilan, tapi lama-lama makin maju dan akhirnya dia bisa menikah, punya anak. Nah, satu kali
Ketika sedang bekerja di bengkelnya, dia perhatikan ada anak remaja mondar-mandir dengan wajah muram di depan bengkel tersebut. Lalu dia tanya, nak, kenapa kamu? Iya pak, saya habis diusir papa karena memang saya nakal. Tapi saya selalu dari sejak kecil dikata-katain saya anak nakal, anak yang bikin sial. Teringatlah pemilik bengkel ini, itulah nasibnya pada masa remaja sampai dia pernah masuk penjara. Tapi untunglah dia berjumpa dengan Yesus dan dia berubah. Dan dia bilang kepada anak ini, sebetulnya kamu tidak nakal. Kamu hanya butuh orang yang percaya kepada kamu dan memberikan kesempatan kedua kepada kamu untuk memperbaiki diri. Jadi kamu sekarang mau tinggal di mana? Saya juga bingung, nggak tahu karena saya diusir. Sudah gini aja, di belakang bengkel ini ada satu ruangan, nanti kamu bersihkan saja dan ada kasur lipat, kamu tidur dulu saja di sana. Nanti kita lengkapi dengan yang lain. Kamu tinggal di sini, nanti makan sih sama-sama kita aja. Dan kamu kerja sama saya. Nanti saya kasih gaji kamu. Dan kamu gunakan waktumu bukan untuk hal-hal yang buruk, tapi gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana? Mau nggak? Oh, sangat mau sekali Pak. Terima kasih engkau memberikan kepercayaan. Dan anak remaja ini pun setelah dia bekerja mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Dan dia bisa melakukan perkara yang lebih baik. Saudara sekalian, Yabes adalah orang yang diramalkan memiliki masa depan yang buruk. Tapi ramalan itu tidak terbukti. Karena Alkitab berkata dia lebih mulia daripada kaum keluarganya. Karena Tuhan dilibatkan dalam hidupnya. Alkitab berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saya perhatikan dalam Alkitab, sebelum Tuhan mengubah kehidupan seseorang, seringkali dia mulai dengan perubahan nama. Yakub artinya penipu diganti menjadi Israel, pejuang Allah. Karena dia berjuang melawan malaikat Tuhan dan dia menang. Simon, rumput alang-alang, tidak punya pendirian. Ditiup ke kiri, kiri. Tiup ke kanan, kanan. Tetapi namanya diganti menjadi Petrus, batu yang teguh. Orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Tidak pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus, rasul yang dipakai oleh Allah menanam banyak jemaat. Wanita Samaria yang 5 kali menikah dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia menceritakan tentang Mesias sehingga seluruh kampung Samaria datang dan percaya kepada Yesus. Saudara, seburuk apapun kondisi masa lalu kita, tidak selalu itu mendikte masa depan ketika kita mau diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dalam dunia usaha sekuler. Ada orang-orang yang awalnya miskin, gagal, tapi karena dia ulet, dia berhasil. Colonel Sanders misalnya. Dia memiliki bermacam usaha, tapi gagal, bangkrut, sial. Sampai akhirnya ketika usianya 65 tahun, dia berusaha untuk menjual resep fried chicken yang dia buat, dia racik ke beberapa perusahaan, restoran, tapi nggak ada yang mau terima. Akhirnya dia coba usahanya sendiri. Dari satu tempat yang kecil, lama-lama berkembang jadi banyak. Sekarang franchise ke seluruh dunia, Kentucky Fried Chicken. Orang lain 65 tahun sudah pensiun, dia baru memulai usaha dan dia berhasil. Bersyukurnya usia 77 tahun, dia bertobat percaya Yesus, dibaptis. Oh, ini adalah anugerah Tuhan. Diberkati di dunia, dijamin masuk sorga. Jack Ma adalah seorang anak China yang miskin. Dan ketika dia muda, dia berusaha bekerja di Kentucky Fried Chicken. Dia ditolak, saudara-saudara. Tapi akhirnya dia mulai usaha online yang sekarang diberi nama Alibaba. Dan dia menjadi salah satu orang yang paling kaya di China. Soichiro Honda adalah tukang bengkel kecil. Satu kali dia mencoba memberi mesin pada sepeda yang ada. Lama-lama dia buat sepeda motor. Lama-lama dia buat mobil dengan merek Honda. Dan dia menjadi orang yang sukses. Produksinya tersebar ke seluruh dunia. Bill Gates pernah berkata, bukan kesalahanmu kalau kamu lahir sebagai orang miskin. Tapi adalah kesalahanmu kalau kamu mati sebagai orang miskin.
Sebab sepanjang kehidupan Tuhan lebih banyak memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk mengembangkan diri kita. Seburuk apapun masa lalumu, ingat masa depan tidak selalu ditentukan oleh masa lalu. Ketika kita sungguh-sungguh berupaya mengubah kehidupan. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan menyebabkan nasib berubah. Saudara-saudara, di tengah ramalan tentang masa depan yang buruk, Yabes berdoa kepada Allah dan doa membalik keadaan. Musa pernah berdoa, laut merah terbelah menjadi dua. Daniel pernah berdoa, mulut singa yang akan menerkam dia menjadi terkatup. Yesus berdoa, 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Yesus berdoa pula, Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau saudara berdoa, saya percaya mujizat masih terjadi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ada 4 unsur dari permohonan doa Yabes yang kita perlu teladani. Yang pertama, dia minta berkat Tuhan. Dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak hanya berkata, berkati saya, tapi berkati saya berlimpah-limpah. Artinya, kalau Tuhan mau memberkati saya, gede-gedean aja sekalian. Karena nggak ada susahnya buat Tuhan mengabulkan doa kecil, sedang, atau besar. Tapi buat kita ada perbedaan. Saudara minta kecil, dapat kecil. Saudara minta sedang, dapat sedang. Saudara minta besar, Tuhan akan kasih perkara yang besar di dalam hidup kita. Bahkan Allah senang mengabulkan doa-doa yang besar di hadapannya. Karena apa? Itu berarti kita menghargai Tuhan. Coba bayangkan, seandainya saudara setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, ini kali kedua Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat. Saudara berupaya menulis surat dan sebagainya supaya bisa ketemu Donald Trump. Setelah sekian lama, saudara diberi kesempatan ketemu sama Donald Trump. Dan waktu engkau ketemu, Donald Trump bilang, kamu jauh-jauh dari Indonesia, minta ketemu saya. Ada yang penting? Oh, penting sekali. Pak Presiden dari negara yang sangat luar biasa, Amerika. Kamu mau minta apa? Kalau boleh saya minta pisang goreng 1 aja. Kira-kira Donald Trump gimana? Mungkin marah, kurang ajar ya. Saya presiden adidaya, adikuasa. Kamu mintanya pisang goreng, itu sama tukang di pinggir jalan aja bisa. Allah senang untuk mengabulkan doa-doa besar ketika kita melakukannya dengan iman. Karena itu berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk keserakahan kita, tapi melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati untuk jadi saluran berkat yang besar bagi banyak orang. Jangan jadi Kristen sumur, tapi jadilah Kristen sungai. Kalau sumur dapat air, mampet di sana, nggak dialirkan. Tapi kalau sungai, terima berkat, mengalirkan berkat. Yang kedua, Yabes minta perluasan dari Tuhan. Perluas daerahku, teritoriku, biar aku bisa menjejaki tempat-tempat yang selama ini aku belum pernah pergi. Dan aku bisa diperluas kapasitasnya. Ini bicara soal hati yang besar, visi yang besar. Dan saya percaya kalau kita minta perluasan dari Tuhan dalam kedaulatannya, Tuhan juga akan mengabulkan permintaan kita. Saudara sekalian, saya lahir di Surabaya, besar di Tasikmalaya, lalu mulai melayani dalam pujian, renungan, sampai kemudian saya sekolah Alkitab dan kembali ke Tasik. Lingkup pelayanan saya lebih banyak di kota kecil itu. Tapi ketika saya berdoa supaya Tuhan memperluas kapasitas, Tuhan membuka pintu kesempatan sehingga saya banyak kali berkhotbah di berbagai kota, di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan Tuhan membuka kesempatan pelayanan untuk saya khotbah di Amerika Serikat, khotbah di beberapa negara Asia, ke Australia, ke Kanada, ke Eropa, ke berbagai tempat yang lain. Saudara, bukankah itu bicara soal perluasan ketika kita punya visi yang besar? Ada pengurus jemaat yang mulai usahanya membuka 1 toko di Bandung. Kemudian 2 toko, 3 toko, sekarang puluhan kota besar dan kota sedang di Indonesia. Dia punya counter daripada toko-toko tersebut di banyak tempat.
Kita berdoa supaya Tuhan melakukan perluasan. Yang ketiga, Yabes minta penyertaan Tuhan. Kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, jangan pegang tangan Tuhan, tanganmu akan lemah dan kau bisa melepaskannya. Minta tangan Tuhan yang kuat memegang saudara dan dia akan membawa pada keberhasilan. 1000 tangan bisa menarik kita ke bawah. Cukup 1 tangan untuk menarik kita ke atas. Itulah tangan Tuhan yang perkasa. Minta tangan Tuhan menyertai kita, bicara soal perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya penglihatan kita terbatas, singkat, tapi penglihatan Tuhan sangat luas. Bahkan sebelum kita ngerti, tahu, Tuhan sudah tahu puluhan atau ratusan tahun sebelumnya, bahkan sebelum kita ada, saudara. Saudara sekalian, pada waktu saya menyelesaikan pendidikan saya di Seminari Bethel Petamburan tahun 1987, usia saya waktu itu baru 23 tahun. Lalu kemudian saya dipanggil oleh pendiri, founder daripada GBI yang juga adalah ketua sinode pada waktu itu dan juga rektor dari Seminari Bethel Petamburan. Kamu lulus, nilainya bagus, tapi tahun depan kamu sekolah ya, ambil S2 di Amerika Serikat. Kita udah ada kerjasama dengan Church of God di Cleveland, Tennessee. Kamu bisa masuk School of Theology-nya, kamu bisa raih gelar yang lebih tinggi di sana. Jadi persiapkan diri, tahun depan kamu berangkat. Saya bilang terima kasih Om untuk tawaran itu, tapi apakah bisa 2? Karena saya rencananya setelah lulus kuliah tahun berikutnya, setelah istri saya juga lulus, kami akan menikah tidak terlalu lama setelah wisuda. Om Ho bilang 1 aja udah bersyukur, masa minta 2. Saudara, dan karena nggak bisa dapat beasiswa bersama-sama, saya pikir kalau begitu Om, begini aja, terima kasih buat tawarannya, tapi izinkan saya melanjutkan studi di Indonesia saja. Tetap saya akan melayani Tuhan. Kelihatannya Om Ho akan agak kecewa karena saya tidak menerima tawaran itu. Saya bilang kasih orang lain saja. Dan setelah saya selesai, saya keluar meninggalkan ruangan beliau. Tiba-tiba ketika akan dekat pintu, dia panggil lagi saya. Rubin, sini. Saya pikir ada yang ketinggalan. Lalu saya tanya, kenapa Om? Dan sambil berdiri dia ngomong kepada saya, siapkan dirimu, kamu akan jadi pemimpin GBI. Saya kaget, saudara, usia 23 tahun, belum banyak pengalaman, tidak banyak orang kenal saya. Saya bilang, Om, siapa saya? Ada banyak orang-orang lain lebih hebat, lebih luar biasa. Bukan saya Om, tapi orang lain. Dia bilang, Tuhan akan pakai orang lain, tapi kamu siapkan diri. Kamu akan jadi pemimpin GBI. Saudara, saya tidak pernah pikir bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang memang Tuhan taruh kepada founding father daripada GBI. Karena ketika tahun 2019 saya dicalonkan menjadi ketua umum sinode GBI. Dan ternyata para hamba Tuhan, ribuan jumlahnya dari seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, memilih saya urutan pertama sebagai ketua umum sinode GBI. Dan waktu itu saya sadar, ini yang Tuhan bilang sama Om Ho. Siapkan dirimu, kamu akan jadi pemimpin GBI. Saya percaya begini, bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Bahkan sebelum kita sadar, sebelum kita tahu, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu selalu peka dan taat kepada pimpinan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya khotbah di Batam dan saya menyampaikan khotbah Natal dalam pertemuan para hamba Tuhan. Ratusan orang hadir bersama dengan keluarganya dan juga jemaat. Dan kita ibadah di sebuah GBI yang baru saja diresmikan beberapa bulan sebelumnya. Tanahnya kira-kira 1,5 hektar, luas gedung utama untuk menampung jemaat lebih dari 2.000 orang. Dan di sana ada sekolah teologi dan fasilitas penunjang lainnya. Saudara-saudara, lalu dia bilang, Pak Rubin ingat nggak? Dulu waktu kita masih merintis, nggak punya tempat sendiri, kita itu pernah undang untuk KKR yang pertama dilakukan di gereja kita. Sewa di restoran. Saya bilang, kapan ya? Saya juga lupa.
Itu tahun 2007 Pak. Dan dia tunjukkan fotonya. Oh iya ya, saya masih lebih muda saudara sekalian. Dan dia bilang, puji Tuhan sekarang gereja saya sudah selesai dan Pak Rubin bisa khotbah lagi di sini. Dan ketika makan, dia bersama dengan istri dan beberapa pengurus, dia bilang, Pak, saya mau cerita satu hal dan saya mau berterima kasih kepada Pak Rubin. Kenapa? Saya ini kan dulu full timer di sebuah gereja Indonesia di Singapura. Lalu banyak mahasiswi Indonesia juga yang kuliah di sana. Salah satunya yang berasal dari Batam. Nah, lalu kemudian karena mulai kenal, saling jatuh cinta kedua-duanya. Tapi wanita ini orang tuanya belum kenal Tuhan. Dan waktu denger deket-deket sama calon hamba Tuhan, wah mamanya marah. Dan dia bilang, enggak, kamu enggak boleh kawin sama calon pendeta. Mama sudah pilihkan jodoh buat kamu, orang kaya. Saudara-saudara, wanita ini bilang, saya ini enggak pernah melawan apapun nasihat mama. Saya nggak mau jadi anak yang puthau, nggak berbakti sama orang tua. Tapi hari itu saya merasa bahwa pilihan saya bukan yang dijodohkan oleh mama, tapi ini. Saudara, dia bergumul dan pada waktu gelisah itu, hamba Tuhan ini bilang, Pak Rubin ingat nggak? Kita ini pernah undang gereja Singapura, bikin retret dewasa muda di Johor Bahru, Malaysia. Lalu satu kali setelah Pak Rubin khotbah katanya, lalu altar call, orang-orang maju ke depan untuk didoakan. Dan pada waktu si wanita itu datang, saya doakan dan saya menyampaikan pesan Tuhan. Keputusan yang kamu ambil sudah tepat. Jangan goyah, tetap maju. Tuhan akan membuka jalan bagimu. Dan saudara, pada waktu dia masih bergumul, Tuhan, saya sudah suka sama ini calon hamba Tuhan. Tapi gimana? Apakah saya melanggar orang tua? Firman itu datang. Keputusan kamu sudah tepat. Jalan terus. Akhirnya kami nikah, Pak. Oh ya? Wah, saya godain. Wah, kalau saya ngomongnya lain. Keputusan kamu salah. Robah. Kamu gak akan nikah nih ya. Sekarang gimana? Nyesel gak? Ya nyesel gimana? Anak udah 4 katanya. Saudara, dari sini kita melihat. Langkah hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Bahkan ketika kita belum tahu, belum sukses, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang baik buat kita. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan untuk hidup saudara luar biasa. Dan saudara akan diberkati oleh Allah secara dahsyat. Doa yang keempat, minta perlindungan Tuhan. Kiranya engkau melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini adalah doa seperti yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berdoa supaya kita diproteksi oleh Tuhan. Dijauhkan dari niat orang jahat. Dijauhkan dari pengambilan keputusan yang keliru. Supaya apa yang kita jalani sesuai dengan kehendaknya. Saudara, masa depan tidak didikte oleh masa lalu. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan menyebabkan nasib berubah. Dan yang ketiga, merubah keadaan perlu usaha sungguh. Yabes bukan hanya berdoa, tetapi kemudian dia mewujudkan harapannya itu menjadi kenyataan. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagian Tuhan memberkati kita, tapi bagian kita adalah bekerja, mengembangkan kapasitas supaya kita lebih berhasil. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah, tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Saudara, kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena itu berusaha sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Menarik sekali waktu saya baca dalam Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai 40 tentang Yakub dan Esau. Ini kan saudara kembar, saudara. Papanya itu sudah buta, lalu ingin memberkati Esau, anak favoritnya. Tapi menunggu dia mempersembahkan makanan bagi ayahnya ini. Nah, di saat Esau lagi berburu, maka Yakub atas konspirasi mamanya bilang, kamu pakai bajunya Esau, kamu ngomong seperti Esau, supaya bapakmu yang buta memberkati karena dipikirin kau adalah Esau. Saudara, kemudian Yakub menghampiri ayahnya, sudah menyiapkan makanan yang telah disiapkan oleh ibunya.
Dan Ishak memberkati dia dengan berkat yang luar biasa. Setelah selesai, Esau baru datang. Ayahnya kaget. Loh, bukannya kamu sudah datang? Enggak, itu Yakub pasti. Pura-pura jadi saya. Aduh, semua berkat sudah kutumpahkan kepada Yakub. Menangislah Esau. Apa enggak ada berkat lagi? Maka di ayat 39 dikatakan, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Saudara perhatikan sampai ayat ini kan sebetulnya bukan berkat, ini kutuk saudara. Masa depannya akan jadi hamba daripada adiknya. Dia akan makan dari pedang, dia akan tinggal di tanah yang tandus. Oh, ini sangat menyedihkan. Tetapi bagian berikutnya, Ishak ayahnya berkata kepada Esau, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Perhatikan ini, kalau engkau sungguh-sungguh berusaha, beban ini, kutuk kesialan ini akan lepas daripada kamu. Dan sekian puluh tahun kemudian ketika Yakub sudah jadi orang kaya, membawa kambing domba dan ingin mempersembahkan sebagian untuk meredakan kemarahan daripada Esau. Esau berkata, tidak usah adikku, aku sudah diberkati Tuhan. Aku punya harta yang banyak seperti engkau juga sudah diberkati Tuhan. Berarti saudara, karena Esau berusaha sungguh-sungguh, maka berkat pun dialami. Jadi kalau kita ingin mengalami masa depan yang baik, kita tentu perlu berdoa mengandalkan Tuhan. Tetapi kita juga harus mengembangkan kapasitas kita. Wujudkan doa menjadi kenyataan dengan pertolongan Tuhan. Beberapa bagian yang kita harus kerjakan antara lain. Yang pertama, belajar pengetahuan dan keterampilan. Suka mengupdate dan mengupgrade diri kita, pemahaman kita, keterampilan kita. Lebih suka belajar, baca buku yang bagus, ikuti seminar-seminar. Saya ingat ada seorang teman yang punya salon yang terbesar di kotanya. Tapi dia suka mengupdate diri, ikut seminar atau pengenalan produk baru, kadang di Singapura, kadang di Hong Kong, di Korea. Saya tanya, udah paling sukses di kota kok masih belajar terus? Oh iya, kalau enggak kita ketinggalan dan disusul sama yang lain. Oh, sikap yang sangat baik sekali. Saya ingat saudara, di gereja yang saya layani, tiap Sabtu itu ada ibadah senior club atau lanjut usia. Biasanya jam 9, setengah 11 selesai. Tapi satu kali sampai setengah 1, itu para lansia, om dan tante, opa dan oma, nggak mau keluar dari ruangan ibadah. Saya pikir, ada apa ya? Rupanya hari itu ada pelatihan dari para mahasiswa UPH di Jakarta sebagai bakti kepada masyarakat untuk mengajarkan sesuatu yang bersifat digital. Jadi lansia itu diajarin saudara sekalian, gimana pesen makanan secara online, gimana pesen mobil untuk mengantar ke sana kemari, gimana mengisi saldo dan sebagainya. Oh, mereka antusias sekali. Dia bilang, aduh saya ini sering kali pengen ke gereja, pengen ke sana sini, tapi nungguin anak nggak pulang-pulang. Mau beli makanan, tuh lansia kan kadang banyak uangnya juga saudara sekalian. Tapi aduh gimana ya masa nitip sana sini. Oh sekarang saya bisa belajar, bisa beli dari mana saja secara online. Bukankah kita harus mengupgrade diri kita saudara? Lalu yang kedua, kita harus berani melangkah dari hal yang kecil. Usaha dari hal yang kecil harus dirintis sampai sukses. Dream big, start small. Mimpikan perkara yang besar, tapi jangan remehkan hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, engkau bertekun sampai berhasil. Ulet, gigi, pantang menyerah. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, adalah orang yang banyak kali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia pernah gagal mencalonkan diri dari Golkar. Karena yang diusung untuk menjadi calon presiden adalah Bapak Wiranto. Ternyata Golkar kalah, saudara. 5 tahun kemudian dia pengen jadi presiden, ternyata harus bergandengan dengan Ibu Megawati. Ternyata yang jadi calon presidennya Ibu Mega, Pak Prabowo hanya wakilnya. Itu juga kalah dari Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu kemudian mencoba lagi untuk menjadi calon presiden.
Kali ini kalah dari Pak Joko Widodo. 5 tahun kemudian berupaya lagi jadi presiden. Kalah lagi dari Pak Joko Widodo. Tapi akhirnya melalui kegagalan, kalau bertekun ulet, akhirnya Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia. Saudara, saya percaya esok penuh dengan harapan, beriman masa depan yang cerah ada di depan kita. Karena itu sadar 3 hal. Masa depan kita tidak didikte oleh masa lalu. Mengandalkan Tuhan sanggup mengubah nasib kita. Yang ketiga, untuk mengubah keadaan kita harus berusaha sungguh-sungguh. Dan kalau kita melakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan berkati aku memasuki tahun-tahun yang akan datang ini dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kalau engkau mau berdoa seperti Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga malapetaka tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku juga. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allahnya Yabes adalah Allahnya kita yang kita kenal dalam nama Yesus. Mari berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengabulkan doa kami ketika kami minta dengan sepenuh hati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya berkat Tuhan Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memperluas kapasitas kami. Memberkati dengan limpah. Tangan kemurahan Tuhan turun atas kami. Memberkati kami. Dan malapetaka, kesakitan tidak menimpa kami. Dan kami percaya Allah mengabulkan doa kami. Yang kami panjatkan dalam nama yang paling berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.